aplikasi Smart KBB ini udah ada di semua instansi kan, termasuk puskesmas sama desa-desa? Nah, Bel itu kekurangannya sih mhm. itu, kalau di kita sih belum ya, pengaplikasiannya belum kalau di Iya, rumah sakit. belum Kalau sih di kalau itu Saya mah. juga di Kalau puskesmas misalnya nggak ada sih. Iya, sama, apalagi di Gitu Cikalong berarti. Wetan kayaknya belum sampai deh, Oh, berarti kalau baru puskesmas. dari di pet Pak Robian Gitu. sama Pak Devian ya? Berarti di enggak dinas ya? juga. Jadi Oh, Dinas kalau ya? kalau dapat informasi bahwa yang baru dapat tuh yang hanya di lingkungan Pemda aja, sama kecamatan. Baru yang dapat baru dapat apa, ke-record lah si apa, presensinya. Kalau yang lain belum, kecuali yang PNS-nya ya? Enggak juga Mungkin sih, karena PNS yang Tapi gede jangkauannya yang belum. PNS terlalu tapi yang luas PNS nggak di sih rumah kalau sakit sih misalnya iya sih puskesmas udah. atau rumah sakit? Berarti kan PNS dia rumah bisa sakit udah? akses di rumah udah. sakit tuh? Nah, kalau Oh, PNS di ruangan aku udah, jadi karunya gitu ya, kepala ruangannya gitu, mhm. udah menggunakan itu, Smart ASN Oh, itu. Jadi di setiap hari ada kayak ini, itu apa Oh sih, ya, absensi Yang oh. tema absen. nge-print ya? absen muka, heeh. Tapi mungkin Selfie gitu Jadi ya? lokasinya nggak di Pemda ya? Lokasinya mungkin Enggak, disesuaikan jadi Di sama rumah sakit iya, berarti? berarti jadi rumah kalau sakit berarti. misalnya kalau misalnya kayak yang di kecamatan nanti ada lognya di kecamatan. Kalau misalnya kayak puskesmas nih ada kegiatan di lapangan kan pasti susah, berarti ruang lingkupnya nggak bisa puskesmas, Surat harus luas? tugas. Surat Oh, tugas. yang di-upload Oh, adalah surat surat tugas. tugas. Nanti Jadi kalau Oh, misalnya sebagai apa, bukti misalnya ya? kita mhm, ya udah tuh berarti kita pilih aja nih Smart ASN berarti ya? sih kayaknya karena boleh. Smart ASN udah lengkap banget ya. Iya, cuman ya itu, ya masalahnya cuman Gitu problemnya tuh Betul, ya. iya belum iya. belum semua Merata ya? ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Raden Ayulistia, CPNS Kabupaten Bandung Barat, Angkatan 1, Kelompok 3A, NDH 23 sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2022. Oke, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman CPNS yang lainnya. Yang pertama ada Devian Helganova Yuliatama, Assalamualaikum. kemudian Bapak Robian Nurrohman, Assalamualaikum. kemudian ada Irza Giovanni Kartika Kirana, Assalamualaikum. kemudian ada Tiffany Sofianti. Assalamualaikum. Smart governance atau tata kelola pemerintah cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Penerapan tata kelola pemerintah cerdas atau smart governance antara lain yang pertama, menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas, kemudian meningkatkan keterlibatan dan sinergis masyarakat dan pemerintah, kemudian yang ketiga melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis menggunakan teknologi. Kemudian yang kelima, menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi. Dalam perwujudan smart governance dalam kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat adalah salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Smart KBB pada tahun 2020. Smart KBB merupakan aplikasi absensi yang pada awalnya bertujuan untuk memfasilitasi karyawan yang bekerja di rumah selama pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah melakukan digitalisasi absensi pegawai melalui aplikasi sistem monitoring real-time absensinya real-time. Saat ini hanya berlaku untuk pegawai yang bekerja di Pemda saja, belum menjangkau semua instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Contohnya seperti puskesmas, rumah sakit, dan sekolah. Sehingga masih banyak perlu ASN yang menggunakan aplikasi ini untuk pengukuran kinerjanya. Saat ini, aplikasi Smart KBB ini selain fungsi sebagai absensi, dapat mempunyai fungsi-fungsi juga yang lainnya. Yang pertama itu satu sebagai presensi absensi real time. Kedua, fungsinya sebagai pengisian kinerja individu setiap ASN setiap harinya. Kemudian mempunyai fungsi e-office, yaitu sebagai alat untuk koordinasi dan penugasan apabila ada surat tugas atau kegiatan dari dinas. Kemudian empat adalah bisa digunakan sebagai pengecekan pajak nilai pajak bumi dan bangunan apabila rumah dari karyawan tersebut berada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Kelima adalah untuk sebagai pembayaran zakat karena mempunyai link untuk langsung tersambung ke Basnas dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Dan yang sedang dikembangkan yaitu mempunyai fungsi lainnya sebagai sistem informasi kepegawaian, di mana setiap ASN yang untuk kenaikan pangkat, jabatan, atau golongan bisa melakukannya pada aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan aplikasi Smart KBB. Nah, dengan penggunaan Smart KBB di telepon genggam atau di smartphone, jadi tentunya membuat para ASN itu dimudahkan untuk melakukan pengisian kinerja, absensi, dan itu dilakukan setiap hari pada saat bekerja tanpa perlu membuka laptop ataupun komputer. Jadi dengan smartphone, bermodalkan smartphone saja, pengguna atau ASN dimudahkan untuk melakukan pengisian kinerja dan juga melakukan absensi. Kemudian yang kedua, melakukan absensi itu lebih efisien di tempat kerja. Jadi kalau sebelumnya masih menggunakan fingerprint, harus ke fingerprint dulu untuk melakukan absensi. Nah, sekarang bisa melakukan absensi di smartphone itu di tempat yang kita ditugaskan seperti itu, jadi lebih efisien waktu juga. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran kinerja pegawai itu lebih baik karena setiap ASN itu mengisi apa yang dilakukan setiap harinya sesuai dengan tupoksinya. Kemudian yang keempat yaitu sistem pemberian reward lebih adil karena kinerja ASN itu terukur dalam sistem yang mencerminkan bahwa dapat reward apa yang mereka dapat dan akan didapat seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu memudahkan dalam sistem koordinasi dan pemberian surat tugas kepada pegawai karena melalui aplikasi Smart KBB pegawai langsung dapat surat tugas apabila ditugaskan dan memudahkan untuk koordinasi antara atasan dengan pegawai yang bersangkutan. Baik, selanjutnya adalah mengenai kendala yang bisa ditemukan pada saat menggunakan Smart KBB. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi terhadap 7.000 ASN yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat, itu termasuk guru. Kemudian juga aplikasi ini jika akan nantinya diberlakukan, harus ada sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan terhadap ribuan ASN tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai aplikasi yang berfungsi untuk mencatat presensi digital secara real time, aplikasi ini memiliki beberapa persyaratan seperti pada saat input presensi harus berada dalam jangkauan wilayah tertentu. Namun hal ini masih dapat diakali oleh beberapa ASN atau oknum ASN yang kemudian menggunakan aplikasi pengunci lokasi sehingga lokasi ASN tersebut tetap terdeteksi berada di lingkungan wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat, walaupun secara real time oknum tersebut tidak berada di lokasi itu. Yang ketiga, hampir seluruh wilayah di ruang lingkup Kabupaten Bandung Barat ini sebenarnya sudah memiliki akses terhadap internet. Akan tetapi ada beberapa lokasi yang masih sulit dijangkau, sehingga apabila ada ASN yang kemudian melaksanakan kegiatan lapangan ke lokasi tersebut, maka aplikasi ini tidak dapat digunakan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi ini memerlukan penguasaan terhadap kemampuan teknologi terkini. Jadi selain kemampuan IT-nya, untuk dapat mengakses aplikasi ini juga membutuhkan perangkat yang mumpuni seperti smartphone. Hal ini menjadi kendala yang sering ditemui terutama oleh para ASN yang sudah senior yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan skill dalam bidang teknologi. Lalu, berikut adalah solusi untuk meningkatkan penggunaan Smart KBB. Nomor 1 yaitu melakukan sosialisasi yang berkesinambungan kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yang nomor 2, Diskom Infotik selaku pengembang aplikasi Smart KBB harus sigap dalam menghadapi setiap problem dari server atau keluhan dari pengguna. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemerataan kualitas jaringan internet, maka Diskom Infotik sebagai dinas yang bertugas harus memprioritaskan daerah yang belum mendapatkan akses internet. Lalu yang terakhir, nomor 4, yaitu memberikan panduan secara jelas dan rinci mengenai penggunaan aplikasi Smart KBB, baik secara langsung selama kegiatan sosialisasi atau melalui media sosial dan komunikasi. Sebagai contoh, dengan dibuatnya video panduan pemakaian. Sekian dan terima kasih.